Serangan berskala besar kembali mengguncang Teheran. Menurut laporan yang beredar, kekuatan udara Amerika Serikat bersama Israel melakukan operasi serangan presisi yang menargetkan fasilitas komando bawah tanah milik IRGC, pasukan elit Iran. Sasaran utama diduga merupakan bunker tersembunyi yang biasa digunakan untuk pertemuan strategis para pejabat tinggi militer. Informasi awal menyebutkan lebih dari 50 pejabat senior IRGC tewas dalam serangan tersebut, yang terjadi saat mereka tengah membahas rencana operasi militer lanjutan. Sampai saat ini, jumlah korban belum dapat dikonfirmasi secara independen. Namun, pola serangan ini dinilai sejalan dengan meningkatnya eskalasi konflik dalam beberapa hari terakhir. Dalam periode tersebut, serangan udara terus diarahkan ke pusat-pusat komando Iran di Teheran, termasuk fasilitas militer penting dan figur-figur kunci. Bahkan, beberapa pejabat tinggi Iran sebelumnya juga dilaporkan menjadi korban dalam operasi serupa. Serangan terbaru ini memperlihatkan adanya perubahan pendekatan dalam strategi militer, yaitu dengan langsung menargetkan pusat kendali dan struktur kepemimpinan Iran. Selamat sore. Kita awali hari ini dengan perkembangan terbaru dari kawasan Timur Tengah yang kembali memanas. Ketegangan antara Iran dan Israel kini memasuki tahap yang jauh lebih serius. Sebuah serangan balasan besar dilaporkan menghantam pusat markas utama Garda Revolusi Iran atau IRGC. Operasi ini disebut sebagai salah satu aksi militer paling signifikan dalam konflik terbaru kedua negara. Serangan terjadi pada dini hari waktu setempat, ketika aktivitas di dalam kompleks militer tersebut masih berlangsung dalam kondisi siaga. Berdasarkan informasi awal, sejumlah rudal balistik jarak jauh digunakan dalam serangan ini. Rudal tersebut dikenal memiliki daya hancur besar, serta kemampuan menembus struktur pertahanan yang kuat. Dalam waktu singkat, beberapa titik penting di dalam kompleks berhasil dihantam secara bertahap. Sasaran utama meliputi pusat kendali militer, jaringan komunikasi, serta fasilitas penyimpanan logistik. Ledakan besar langsung terjadi, diikuti rangkaian ledakan tambahan yang memperluas kerusakan di seluruh area. Beberapa saksi menyebutkan bahwa dalam hitungan menit, kompleks tersebut berubah menjadi puing. Laporan awal menyebutkan ratusan korban jiwa, dengan angka yang diperkirakan mencapai sekitar 800 personel. Meskipun jumlah ini masih berpotensi bertambah. Banyak korban ditemukan tertimbun di bawah reruntuhan bangunan, sementara lainnya mengalami luka serius akibat tekanan ledakan, kebakaran, dan runtuhan struktur. Tim penyelamat menghadapi tantangan berat dalam proses evakuasi. Selain akses yang terbatas akibat puing-puing, lokasi juga masih berisiko karena kemungkinan runtuhan lanjutan dan ledakan tambahan dari material militer yang tersimpan. Beberapa laporan bahkan menyebutkan adanya ledakan susulan beberapa jam setelah kejadian. Perhatian juga tertuju pada sistem pertahanan udara Iran, yang dinilai tidak mampu sepenuhnya menghadang serangan. Meskipun ancaman sempat terdeteksi, waktu respons yang tersedia dinilai terlalu singkat. Sebagian rudal memang berhasil dicegat, namun sejumlah lainnya tetap berhasil menembus pertahanan dan mencapai sasaran dengan presisi tinggi. Pengamat militer menilai beberapa faktor menjadi penyebabnya. Di antaranya adalah kecepatan rudal yang sangat tinggi, kemungkinan gangguan elektronik, serta jalur serangan yang tidak terduga. Rudal diduga diarahkan melalui lintasan tertentu untuk menghindari area pertahanan paling kuat. Serangan ini juga dinilai sebagai operasi yang telah direncanakan secara matang. Sebelum peluncuran, diduga telah dilakukan pemantauan intensif melalui satelit dan intelijen elektronik. Tujuannya adalah memastikan aktivitas di dalam target berada pada titik maksimal, sehingga dampak yang dihasilkan menjadi lebih besar. Pemilihan sasaran pun tidak dilakukan secara acak. Fokus utama tampaknya adalah melumpuhkan pusat komando yang berperan penting dalam koordinasi militer. Ketika sistem komunikasi utama terganggu, koordinasi di dalam menjadi kacau. Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan fisik, tetapi juga gangguan serius terhadap struktur komando. Beberapa laporan menyebutkan jalur komunikasi terputus, unit di lapangan kehilangan arahan, dan muncul kebingungan di tingkat komando menengah.
Upaya untuk mengalihkan kendali ke pusat cadangan membutuhkan waktu, sehingga respons awal menjadi tidak terkoordinasi. Di berbagai wilayah, Iran langsung meningkatkan status siaga. Penambahan pasukan serta penguatan sistem pertahanan udara dilakukan di sejumlah titik strategis. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi yang merinci jumlah korban secara pasti. Namun, sejumlah pejabat mengakui adanya kerugian besar akibat serangan tersebut. Pemerintah Iran juga dilaporkan menggelar pertemuan darurat untuk membahas langkah selanjutnya. Fokus utama adalah pemulihan sistem komando serta penyusunan strategi respons. Serangan berskala besar kembali mengguncang Teheran. Menurut laporan yang beredar, kekuatan udara Amerika Serikat bersama Israel melakukan operasi serangan presisi yang menargetkan fasilitas komando bawah tanah milik IRGC, pasukan elit Iran. Sasaran utama diduga merupakan bunker tersembunyi yang biasa digunakan untuk pertemuan strategis para pejabat tinggi militer. Informasi awal menyebutkan lebih dari 50 pejabat senior IRGC tewas dalam serangan tersebut, yang terjadi saat mereka tengah membahas rencana operasi militer lanjutan. Sampai saat ini, jumlah korban belum dapat dikonfirmasi secara independen. Namun, pola serangan ini dinilai sejalan dengan meningkatnya eskalasi konflik dalam beberapa hari terakhir. Dalam periode tersebut, serangan udara terus diarahkan ke pusat-pusat komando Iran di Teheran, termasuk fasilitas militer penting dan figur-figur kunci. Bahkan, beberapa pejabat tinggi Iran sebelumnya juga dilaporkan menjadi korban dalam operasi serupa. Serangan terbaru ini memperlihatkan adanya perubahan pendekatan dalam strategi militer, yaitu dengan langsung menargetkan pusat kendali dan struktur kepemimpinan Iran. Selamat sore. Kita awali hari ini dengan perkembangan terbaru dari kawasan Timur Tengah yang kembali memanas. Ketegangan antara Iran dan Israel kini memasuki tahap yang jauh lebih serius. Sebuah serangan balasan besar dilaporkan menghantam pusat markas utama Garda Revolusi Iran atau IRGC. Operasi ini disebut sebagai salah satu aksi militer paling signifikan dalam konflik terbaru kedua negara. Serangan terjadi pada dini hari waktu setempat, ketika aktivitas di dalam kompleks militer tersebut masih berlangsung dalam kondisi siaga. Berdasarkan informasi awal, sejumlah rudal balistik jarak jauh digunakan dalam serangan ini. Rudal tersebut dikenal memiliki daya hancur besar serta kemampuan menembus struktur pertahanan yang kuat. Dalam waktu singkat, beberapa titik penting di dalam kompleks berhasil dihantam secara bertahap. Sasaran utama meliputi pusat kendali militer, jaringan komunikasi, serta fasilitas penyimpanan logistik. Ledakan besar langsung terjadi, diikuti rangkaian ledakan tambahan yang memperluas kerusakan di seluruh area. Beberapa saksi menyebutkan bahwa dalam hitungan menit, kompleks tersebut berubah menjadi puing. Laporan awal menyebutkan ratusan korban jiwa, dengan angka yang diperkirakan mencapai sekitar 800 personel, meskipun jumlah ini masih berpotensi bertambah. Banyak korban ditemukan tertimbun di bawah reruntuhan bangunan, sementara lainnya mengalami luka serius akibat tekanan ledakan, kebakaran, dan runtuhan struktur. Tim penyelamat menghadapi tantangan berat dalam proses evakuasi. Selain akses yang terbatas akibat puing-puing, lokasi juga masih berisiko karena kemungkinan runtuhan lanjutan dan ledakan tambahan dari material militer yang tersimpan. Beberapa laporan bahkan menyebutkan adanya ledakan susulan beberapa jam setelah kejadian. Perhatian juga tertuju pada sistem pertahanan udara Iran, yang dinilai tidak mampu sepenuhnya menghadang serangan. Meskipun ancaman sempat terdeteksi, waktu respons yang tersedia dinilai terlalu singkat. Sebagian rudal memang berhasil dicegat, namun sejumlah lainnya tetap berhasil menembus pertahanan dan mencapai sasaran dengan presisi tinggi. Pengamat militer menilai beberapa faktor menjadi penyebabnya. Di antaranya adalah kecepatan rudal yang sangat tinggi, kemungkinan gangguan elektronik, serta jalur serangan yang tidak terduga. Rudal diduga diarahkan melalui lintasan tertentu untuk menghindari area pertahanan paling kuat. Serangan ini juga dinilai sebagai operasi yang telah direncanakan secara matang. Sebelum peluncuran, diduga telah dilakukan pemantauan intensif melalui satelit dan intelijen elektronik.
Tujuannya adalah memastikan aktivitas di dalam target berada pada titik maksimal, sehingga dampak yang dihasilkan menjadi lebih besar. Pemilihan sasaran pun tidak dilakukan secara acak. Fokus utama tampaknya adalah melumpuhkan pusat komando yang berperan penting dalam koordinasi militer. Ketika sistem komunikasi utama terganggu, koordinasi di dalam menjadi kacau. Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan fisik, tetapi juga gangguan serius terhadap struktur komando. Beberapa laporan menyebutkan jalur komunikasi terputus, unit di lapangan kehilangan arahan, dan muncul kebingungan di tingkat komando menengah. Upaya untuk mengalihkan kendali ke pusat cadangan membutuhkan waktu, sehingga respons awal menjadi tidak terkoordinasi. Di berbagai wilayah, Iran langsung meningkatkan status siaga. Penambahan pasukan serta penguatan sistem pertahanan udara dilakukan di sejumlah titik strategis. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi yang merinci jumlah korban secara pasti. Namun, sejumlah pejabat mengakui adanya kerugian besar akibat serangan tersebut. Pemerintah Iran juga dilaporkan menggelar pertemuan darurat untuk membahas langkah selanjutnya. Fokus utama adalah pemulihan sistem komando serta penyusunan strategi respons.